Hai, 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 kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak, yaitu zodiak Sagittarius. Apakah yang akan menjadi tema pilihan kita pada hari ini, yaitu kabar baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Asik. Kira-kira apa ya yang akan kamu terima dalam waktu dekat? Apakah kabar yang menggembirakan? Apakah kabar yang menyejukkan? Ataukah tidak menyejukkan? Tetapi kita bisa cari solusinya sama-sama. Ya, jadi buat Anda jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis karena di setiap menit nanti itu akan ada pertanyaan dari saya yang bisa kalian jawab dan kita akan melakukan private reading. Jadi siapa yang terpilih akan ada private reading ya. Dan ini kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, kemudian bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok, berarti energi kamu tidak ada di dalam sini. Mungkin energi kamu lagi pergi main-main. Nah, juga sebelum mulai saya sampaikan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan link readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke? Buat Sagittarius kita mulai aja. Yang pertama, Two of Wands, Ace of Wands. Oke. Ada The Devil, Nine of Cups, Three of Pentacles, the Hermit, King of Wands, the Sun, Two of Pentacles, dan yang terakhir ada Ten of Wands. Oke, nah buat Anda Sagittarius, kalau secara umum di sini saya melihat kabar baik yang Anda akan terima adalah hidup hidup berwarna, hidup berwarna seperti pelangi saya lihat sampai akhir tahun ini. Amin, doakan amin dong. Amin, amin, amin. Penuh warna sampai akhir tahun ini. Energi yang melingkupi kamu, planet yang melingkupi kamu akan membawa kebaikan maupun kebaikannya lebih banyak. Ada sedikit ya hal-hal yang kurang baik secara seimbang sepanjang dekat-dekat ini sampai akhir tahun. Jadi tetap saja untuk kamu tidak takut terhadap apapun itu, terhadap tantangan apapun itu, terhadap perubahan apapun itu. Karena di sini saya melihat kabar baiknya kamu akan selalu bersikap optimis, selalu bersikap antusias, selalu berpikiran terbuka dan jujur menghadapi apapun yang disajikan di depan kamu, ya. Nah, di pertengahan bulan akan ada hal yang agak sedikit membuatmu goyah. Tetapi apapun yang dilalui dalam hidup kamu ini akan mempengaruhi Sagittarius, akan mempengaruhi energi kamu dalam melihat diri kamu sendiri. Jadi kuncinya adalah cintai diri kamu sendiri seperti apa adanya. Jangan lihat sisi yang menurutmu kurang. Jangan, aduh kok saya begini, kok saya bisa melakukan hal yang seperti. Jangan pernah melihat sisi yang kurang dari diri kamu. Lihat apa yang telah kamu lalui, bagaimana kamu bisa mencapai apapun itu yang kamu telah raih dan bisa berdiri hingga sekarang. Ya, karena sekarang begini, kalau kamu selalu bertanya apa pencapaian kamu, apa yang sudah kamu raih selama ini, itu tidak akan pernah ada ujungnya, tidak akan pernah berhenti. Jadi saya sarankan, kabar baik untuk kamu adalah berusaha sebaik mungkin, mensyukuri apa yang didapat, mensyukuri apa yang dilalui, dan tetap terbaik dalam menghadapi hidup ini. Oke? Nah, kalau dari sisi ramalan cinta, asik, cinta. Buat yang single dulu ya.
buat yang single, seperti biasanya nih kalau saya lihat ya, buat kamu itu bukan hal sulit untuk mendapatkan cinta. Kalau betul-betul kamu menginginkannya, ya. Begitu juga dekat-dekat ini sampai akhir tahun ini, ya, tidak sulit buat kamu sebenarnya untuk mendapatkan. Cuman bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya adalah tinggal ambisi dan juga kepercayaan diri yang kau punya. Nah, saya ingin bertanya kepada Sagittarius di sini ya. Ambisi menurut kamu itu apa sih? Apa sih arti ambisi menurut kamu? Kira-kira. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti siapa yang jawabannya paling cocok buat saya, siapa yang paling kena jawabannya buat saya, itu akan saya hubungi. Kita berdua akan melakukan private reading. Kamu bisa bertanya apapun tentang kehidupan, asmara, dan lain-lain. Tetapi ingat, Sagittarius hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, saya bisa lihat dari YouTube saya bahwa oh ini enggak. Walaupun kamu jawabannya benar, tapi kalau tidak subscribe ya minta maaf. Dan hal ini sudah saya lakukan ke beberapa, hampir puluhan orang lah. Saya sering setiap hari menelpon 2-3 orang setiap harinya untuk membantu tentang permasalahan yang kalian hadapi. Oke, kembali lagi. Dari sisi percintaan single, saya melihat ada porsi yang berlebihan tahun ini. Kamu tahu sekiranya apa yang kamu inginkan, tetapi jangan terburu-buru, karena cinta yang baik itu akan datang jika kamu bisa sedikit bersabar di dalam hal ini. Karena di sini kamu punya banyak waktu kok untuk bisa menemukan cinta yang sesuai dengan keinginan kamu. Sampai akhir tahun ini, jadi jangan khawatir. Pilih yang benar-benar asyik, pilih yang benar-benar oke. Jadi tidak perlu khawatir kalau merasa hampa. Aduh, kok saya nggak punya cinta. Tenang aja, The Star Tarot akan membantu kamu. Jadi buat yang single, ambil waktu, bersabar, dan buka bersosiallah lebih banyak. Ini secara tidak langsung akan segera mendapatkan yang namanya pasangan nantinya. Oke, jadi buat Sagittarius jangan khawatir ya. Nah, sekarang kita ke yang cinta yang sudah berpasangan. Kabarnya di sini ya. Memang sih buat kamu di sini mungkin agak sulit menyamakan pandangan ketika isi kepala kalian itu berbeda satu sama lain. Tetapi yang pada akhirnya yang kamu butuhkan di sini Sagittarius adalah pasangan yang punya intelektualitas yang setara dengan kamu. Setara dengan apa yang kamu pikirkan. Jangan hanya mempergunakan rasional saja, jangan hanya mempergunakan logika saja untuk mengukur segalanya. Tetapi buat kamu juga harus gunakan juga hati, gunakan juga perasaan untuk memahami dan menerima pemikiran satu sama lain di dalam sebuah hubungan. Karena di dalam satu hubungan itu tidak hanya pendapat kita saja yang benar, pendapat kita saja yang ingin didengarkan. Tidak boleh seperti itu. Harus bersama nih, berdua nih. Jangan berat sebelah. Nah, untuk sosok kamu nih yang berjiwa petualang seperti kamu, memang agak susah. Karena kamu orangnya susah untuk dikendalikan, jadi agak susah membiarkan orang lain memegang kendali atas kehidupan kamu. Tetapi ya, perubahan tidak bisa dihindari, dan satu-satunya jalan adalah bisa mengkomunikasikan antara dirimu dan dirinya, dijadikan satu, ya. Oke, jadi sesuatu hal yang berbeda sebenarnya bukan hal yang susah untuk disatukan, asalkan selama kita bisa mengerti, kita bisa mencari jalan buat diri kita dan juga buat pasangan kita. Nah, kalau hal ini bisa kamu lakukan, saya yakin buat pasangan Sagittarius ini akan lebih indah lagi hubungannya ke depan. Oke? Nah, kalau misalnya dari segi keuangan, ada juga karir di sini saya lihat ya. Perubahan di dalam kehidupan karir kamu ataupun keuangan kamu tidak bisa dihindari. Seringkali bahkan mengejutkan buat kamu.
Ya, kalau perubahan yang ada ya paling ada dua, menghadapi atau melawan. Ya itu aja sih namanya. Menghadapi, menerima dengan hati, dan atau juga melawannya. Buat kamu jangan terlalu lama bertahan dalam jalan yang buntu ya. Berada dalam lingkungan pekerjaan yang membuatmu tidak nyaman, atau pekerjaan yang membuat meracuni hidup kamu. Jangan. Tidak ada salahnya buat kamu untuk bangkit atau pergi, atau in English, take any time when you need it. Ambil waktu ketika kamu memang membutuhkan hal itu. Ada banyak harapan saya lihat di sini, ada banyak kesempatan yang bisa kamu raih, yang sebenarnya itu berlalu di depan kamu, lewat di depan kamu. Jadi saya sampaikan buat Sagittarius, kalau memang kamu ingin maju, lakukan. Tetapi ya, lakukan apa yang menurut kamu paling benar. Dari sisi keuangan sendiri, saya melihat di sini secara ajaib kalau saya bilang ya. Kamu selalu mampu menyelamatkan kehidupan finansial kamu, selalu mampu menyelamatkan kehidupan keuangan kamu. Meski selama ini selalu bisa bertahan atau melewati dengan cara bertahan, tetapi yang harus kamu lakukan sekarang adalah perlu memikirkan atau memiliki rencana jangka panjang jika kamu ingin kehidupanmu akan aman atau nyaman dalam beberapa waktu ke depan. Nah, itulah hal-hal yang sekiranya bisa menyelamatkan kamu dari sisi keuangan. Jangan stuck di posisi itu aja. Padahal sebenarnya hal-hal baik itu akan segera datang ke dalam kehidupan kamu. Oke? Nah, saya rasa buat Sagittarius cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini. Dan kita akan ketemu kembali bersama dengan readingan-readingan selanjutnya, masih bersama dengan The Star Tarot. So, thank you very much and goodbye.